Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 8581196616. Di sini saya akan menjelaskan kilas balik tentang proses lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelahirannya merupakan salah satu tonggak terpenting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, menandai perumusan filosofi yang menyatukan beragam suku, agama, dan budaya di Nusantara. Proses lahirnya Pancasila tidak terjadi secara instan, melainkan melalui perdebatan panjang dan perenungan mendalam oleh para pendiri bangsa. Sejarahnya berakar kuat pada upaya mencari fondasi ideologis yang kokoh sebagai syarat mutlak mendirikan sebuah negara merdeka. Proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan beberapa tahapan penting. 1. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. 2. Piagam Jakarta. 3. Panitia Persiapan Kemerdekaan. Dalam sidang ini, beberapa tokoh menyampaikan usulan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Sidang 1, 29 Mei 1 Juni 1945. Muhammad Yamin 28 Mei 1945 mengusulkan 5 asas termasuk peri kebangsaan, peri kemanusiaan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo 31 Mei 1945 mengusulkan 5 asas termasuk persatuan, kekeluargaan, dan keadilan sosial. I.R. Soekarno 1 Juni 1945 mengusulkan 5 asas dasar negara yang dinamakan Pancasila, kebangsaan Indonesia, internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, keutuhan yang berkebudayaan. Hasil kerja Panitia 9 adalah sebuah naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang disahkan pada 22 Juni 1945. Naskah ini memuat rancangan mukadimah Undang-Undang Dasar yang pada alinea keempatnya tercantum rumusan dasar negara yang berbunyi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum pengesahan final, muncul keberatan dari tokoh-tokoh perwakilan Indonesia Timur mengenai frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam sila pertama Piagam Jakarta, untuk menjaga kesatuan bangsa dilakukan perubahan. Pengesahan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI Dokoritsu Junbilingkai mengadakan sidang pertamanya, perubahan rumusan. Dalam sidang ini, frasa yang menjadi keutuhan yang Maha Esa. Penetapan final, PPKI kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang 1945. Di mana rumusan Pancasila secara resmi ditetapkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pengesahan oleh PPKI inilah Pancasila secara resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa penting pada tanggal 18 Agustus 1945 yakini perubahan 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta secara nyata mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila ketiga, Persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa yang berasal dari berbagai latar belakang menunjukkan sikap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Mereka rela berkorban dan berkompromi, ikhlas berkorban dan untuk mencegah perpecahan dan memastikan Indonesia bersatu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keputusan untuk mengubah rumusan sila pertama didasarkan pada semangat musyawarah dan mufakat serta kebijaksanaan dalam menyikapi aspirasi berbagai elemen bangsa. Hal ini menunjukkan toleransi dan tenggang rasa yang tinggi. Ketuhanan dan toleransi. Pancasila lahir dari keragaman budaya Indonesia, di mana Soekarno menekankan kepercayaan yang inklusif di zaman sekarang, di mana intoleransi sering muncul di media sosial. Generasi muda bisa belajar untuk menghormati perbedaan agama dan keyakinan, kemanusiaan dan empati. Prinsip ini muncul dari pengalaman kolonialisme yang menindas martabat manusia. Saya melihat generasi muda sering terjebak dalam kompetisi yang keras, tapi Pancasila mengingatkan kita untuk peduli pada sesama, persatuan dan identitas nasional. Pancasila menyatukan ratusan suku dan bahasa di Indonesia. Meski lahir dari perdebatan sengit di BPUPKI, di era global di mana identitas nasional sering diuji oleh pengaruh asing, generasi muda perlu merawat persatuan, kerakyatan dan partisipasi. Prinsip ini menekankan demokrasi melalui musyawarah, bukan otoritarianisme. Saya kagum dengan bagaimana generasi muda menggunakan teknologi untuk mereka seperti dalam pemilu atau gerakan reformasi, keadilan sosial dan kesetaraan. Lahir dari pengalaman kemiskinan dan ketidakadilan kolonial, Pancasila mendorong distribusi kekayaan yang adil. Tantangan seperti korupsi dan kesenjangan ekonomi masih ada. Generasi muda bisa menjadi agen perubahan dengan mendukung ataupun sosial, belajar tentang ekonomi hijau atau bergabung dalam gerakan anti korupsi seperti yang dipimpin oleh KPK. Proses lahirnya Pancasila mengajarkan bahwa nilai-nilai ini bukan sekadar teori, tapi hasil perjuangan manusia. Generasi muda ini adalah panggilan untuk tidak hanya menghafal sila-sila itu, tapi menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kalian bisa melanjutkan warisan para pendiri bangsa, menghadapi tantangan masa kini seperti polarisasi politik atau krisis kesehatan, sambil membangun Indonesia yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.